Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya tidak ada satu kenikmatan dan kebaikan yang kita peroleh kecuali semata-mata besarnya kenikmatan Allah dalam kehidupan kita. Allah sempurna di dalam zatnya, Allah sempurna di dalam sifatnya. Dan inilah pula yang menjadikan kita betul-betul mengerti kesyukuran ini harus senantiasa ditambah dengan ketaatan kita ketika kita telah bersyukur kepadanya. Karena tidak ada manfaatnya kita bersyukur kepada Allah ketika syukurnya tidak menambah dan tidak menggoreskan ketaatan di jalan Allah. Karena sesungguhnya para salaf itu berkata, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah dekatnya kita kepada Allah, maka kenikmatan itu adalah perkara yang akan menjadi musibah dalam kehidupan dunia dan kehidupan kelak di akhirat. Sehingga kita senantiasa bersyukur, dan yang paling penting adalah menambah ibadah kita. Setelah kita mengerti bahwasanya syukur itu akan sia-sia apabila tanpa ditambahi dengan ibadah yang bertambah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengkaji ilmu, karena sesungguhnya ibadah selalu didahului dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Makanya ironis kalau banyak orang yang senantiasa berkata, saya ingin bersyukur sama Allah karena nikmat Allah itu begitu banyak dalam kehidupan saya, tapi ternyata dia tidak pernah meluangkan waktunya untuk mencari ilmu. Maka pertanyaan kita, dari mana dia akan mengerti dalil ketika akan beribadah? Karena ibadah itu merupakan perwujudan dari syukurnya kita. Inilah yang menjadikan syukur dan ilmu adalah sesuatu yang tidak pernah berlepas, sesuatu yang tidak pernah saling berpisah. Karena sesungguhnya syukur dan ilmu adalah sesuatu yang sifatnya bergandengan setiap waktunya. Orang yang bersyukur pasti mencintai ilmu, dan orang yang mencintai ilmu pasti berusaha untuk beramal, karena sesungguhnya amal itu merupakan perkara yang menjadikan dia beribadah dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita akan memulai kajian. Setelah beberapa kali kita memulai kajian kita, maka dalam kesempatan hari ini kita akan mengkaji yang harusnya kita akan mengkaji tentang satu kitab, yaitu adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu adalah sebuah kitab yang merupakan ringkasan dari tulisan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Maka dalam kesempatan hari ini kita tidak membahas tentang itu terlebih dahulu, tetapi dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang moga-moga bermanfaat dalam kehidupan ibadah kita. Dan di antara tema yang akan kita bahas dan akan kita terangkan, kita akan membahas tentang satu tema yang kita berikan judul, yaitu adalah awas, rayap ibadah dan rayap amal. Jadi dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang satu perkara yang bisa merusak kehidupan ibadah. Karena pembahasan tentang keutamaan ibadah dan perkara yang menghapuskan dosa itu banyak, tapi jarang sekali kita mengerti dan memahami tentang perkara-perkara yang bisa merusak kehidupan ibadah kita dan bisa merusak kehidupan amal kita. Tapi sebelum kita membahas itu, kita akan sampaikan dalam bentuk prolog dan mukadimah supaya kita gampang memahami kenapa kita penting untuk membahas tentang rayap ibadah dan rayap amal dalam kehidupan kita beriman sama Allah. Maka kita harus mengetahui Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin itu menjelaskan kepada kita bahwasanya cinta kepada Allah itu tidak akan sempurna sampai dia sempurna melaksanakan dua perkara yang wajib harus dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah,
bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah, kita harus mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Karena ini merupakan konsekuensi logis. Ana dan antum kalau cinta sama Allah berarti kita cintai apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan bagian dari konsekuensi cinta. Cinta itu bicara apa yang dicintai oleh zat yang kita cintai. Tetapi sesungguhnya ini tidak hanya satu. Tetapi kemudian kita harus mengetahuinya pula yang kedua. Yang kedua itu apa? Yaitu adalah ma'rifatu ma yubghidullah. Bahwasanya ketika kita mencintai Allah, maka kita tidak hanya diwajibkan untuk mengerti apa saja yang dicintai oleh Allah. Karena sesungguhnya iman tidak hanya bicara tentang apa yang Allah cintai melulu, tetapi iman juga melulu membicarakan apa saja yang dibenci oleh Allah. Makanya syarat yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, kalau kamu cinta sama Allah dan beriman dengan benar, kamu harus membenci segala perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita memahami bagaimana harmonisnya kehidupan iman antara cinta dan benci. Cinta yang dibimbing dengan wahyu dan benci yang dibimbing dengan syariat. Itulah yang menjadikan iman kita kepada Allah itu begitu sempurna. Ironisnya, sebelum kita menjelaskan panjang, banyak kaum muslimin ngerti poin yang pertama, tetapi sedikit sekali banyak kaum muslimin yang mengerti tentang poin yang kedua. Kalau kita ditanya tentang poin yang pertama, rata-rata orang paham, dia ngerti bahwasanya di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus sedekah. Tetapi ternyata sedikit sekali di antara kaum muslimin yang ngerti poin yang kedua. Karena poin membenci itu ternyata memang lebih berat daripada poin mencintai. Kalau kita bicara mencinta, gambaran mencinta itu biasanya senang, ketawa, kemudian tampak ceria. Itulah konsekuensi yang kita lihat kalau menyebut kata cinta. Tapi biasanya kalau sudah membenci itu berat. Pemain sinetron itu kalau memainkan peran antagonis itu biasanya butuh emosi yang sangat-sangat lebih kuat daripada orang yang memainkan peran protagonis. Kenapa? Kalau antagonis itu dia harus melotot ya. Kemudian bagaimana urat kerongkongannya harus kelihatan, karena memang membenci itu sesuatu yang tidak gampang dan itu bukan perkara yang ringan. Tapi apalah daya, inilah iman kita kepada Allah. Inilah pula yang menjadikan kita akhirnya mengerti Rabb yang kita sembah bukan hanya mencintai, tetapi Rabb yang kita sembah juga banyak membenci perkara yang harus kita benci. Karena konsekuensi ketika kita beriman kepada Allah, ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu ada isbat, ada nafyun. Ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Ada yang ditetapkan, ada yang diingkari. Sama pula dengan penjelasan tadi Imam Ibnu Qayyim, cintamu kepada Allah harus ngerti apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah. Tidak ngerti, rusak iman kita kepada Allah. Makanya sama pula ini, kalau kita mencintai Rasul itu juga sama. Kadang-kadang kita ngerti perkara apa saja yang dicintai oleh Rasul, tapi jarang banget kita membahas tentang apa saja sih yang membuat Rasulullah marah. Padahal banyak perkara yang bisa membuat Rasulullah marah. Saya pernah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang kemarahan Nabi, dan saya mendapati hampir 50 hadis dengan tema yang berbeda-beda. Ternyata Rasulullah pun marah, tetapi marahnya Rasulullah dengan bimbingan wahyu. Tapi banyak di antara kita yang justru tidak tahu tentang apa saja yang membuat Rasulullah marah. Karena kita hanya tahu bahwasanya Rasulullah itu akhlaknya mulia, betul. Tetapi akhlak mulia itu tidak menafikan kemarahan yang dibimbing dengan wahyu. Inilah pula yang menjadikan kita akhirnya mengerti perkara yang dibenci oleh Allah itu banyak. Ya, makanya inilah yang kita sebut dengan perkara-perkara merusak. Kalaulah kemudian rayap, kalaulah kayu itu bisa rusak gara-gara rayap, kalaulah kemudian tembok itu bisa rusak gara-gara jamur, sama amal ibadah dan iman kita kepada Allah pun bisa rusak. Dan salah satu perusaknya adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Sekalinya manusia itu beriman, tapi dia tidak sadar apa yang dibenci oleh Allah, dia melakukannya, maka seketika pula semua amal yang dia kerjakan bisa jadi terhapus hanya gara-gara satu perkara yang dibenci oleh Allah. Perhatikan Abu Thalib, baiknya luar biasa.
menjadi tameng hidupnya Rasulullah SAW. Bahkan rela diisolasi oleh kaum musyrikun Quraisy. Bahkan beliau sangat dimusuhi oleh keluarganya ketika membela Rasulullah SAW. Kebaikannya apakah dianggap oleh Allah? Tidak. Tetapi Allah justru memasukkan Abu Thalib ke dalam neraka. Fayuj'alu fi dhahdhahim minan nari yablughu ka'baihi yaghla'u madimaghihi. Sesungguhnya Abu Thalib itu dimasukkan ke dalam neraka, maka apinya menyentuh kepada mata kakinya asapnya, lalu kemudian mendidihlah isi otaknya Abu Thalib. Karena apa? Abu Thalib tidak meninggalkan satu yang sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Ketika hatinya bercabang kepada Allah dan kepada selain Allah ketika berdoa. Karena Abu Thalib tidak mau meninggalkan kesyirikannya, walaupun dia tahu keponakannya itu membawa risalah yang akan menyelamatkan manusia. Maka satu dosa yang dia lakukan menyebabkan pahala bertumpuk-tumpuk yang dia lakukan tidak ada harganya di sisi Allah, ketika satu perbuatan itu menghanguskan semua pohon kebaikan yang telah diperbuat olehnya. Sebagaimana pohon Pak gampang terbakar, sebagaimana kemudian kertas gampang untuk pula terbakar, sebagaimana gedung gampang pula untuk rubuh dan runtuh. Sama amal ibadah pun kalau kita tidak paham ilmunya, bisa jadi amal ibadah itu pun runtuh, rontok disebabkan satu perkara yang kita tidak tahu, disebabkan tidak mau mencari ilmunya, ternyata merusak seluruh amal ibadah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita akan mengerti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu sampai beliau berkata, "Satungqadu ural iman urwatan urwatan idza nasha'a fil islami wa lam ya'rif al jahiliyah." Makanya Umar bin Khattab itu sampai ngomong, orang itu kalau sampai dia itu hidup di dalam Islam tetapi dia buta tentang apa saja perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, yang dikatakan oleh beliau perkara jahiliyah, karena perkara-perkara jahiliyah itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah, maka sesungguhnya iman yang dia miliki akan terurai seutas demi seutas tanpa dia terasa. Tahu-tahu tidak ada lagi iman yang tersisa di hatinya di hadapan Allah ketika dia mengerjakan perkara-perkara jahiliyah yang buruk disebabkan dia tidak tahu. Makanya dari perkataan itu sampai Shalih Fauzan itu berkata, apakah wajib bagi kita untuk mengetahui perkara keburukan? Ya iya. Lebih penting mana daripada poin yang pertama? Lebih penting poin yang kedua. Karena kalau kita tidak mengetahui perkara yang dibenci oleh Allah, bisa jadi layaknya kemarau 1 tahun diguyur dengan hujan 1 hari. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya setiap orang harus paham tentang perkara keburukan. Bukan hanya mengetahui pintu-pintu kebaikan. Kalau pintu kebaikan mah banyak, rata-rata kita sudah banyak mendapatkannya. Tapi kalau pintu-pintu keburukan, tidak semua orang itu memahami, karena konsekuensi yang dimiliki kalau sudah membenci itu berat. Makanya di antara sahabat yang kemudian senantiasa berbeda dengan sahabat yang lainnya, ada satu sahabat yang mana beliau ini berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Kalau para sahabat yang lainnya itu bertanya tentang kebaikan, maka sesungguhnya sahabat ini berbeda. Dia selalu ngomongnya bukan dan selalu bertanya kepada Nabi bukan kebaikan, tetapi dia selalu bertanya kepada Nabi tentang keburukan, bukan untuk tahu tapi menjaga dirinya. Siapa sahabat yang mengetahui ini? Siapa sahabat yang selalu semacam ini? Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, Pak, merupakan salah satu sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk mencatat nama-nama orang munafik yang hidup pada zaman Rasul. Itu salah satu di antara keistimewaan Hudzaifah. Makanya pada saat Umar bin Khattab itu tidak mau mensolati siapapun kalau dia melihat Hudzaifah tidak mensolati. Kenapa? Karena sesungguhnya dia khawatir jangan-jangan ini orang munafik yang pernah dikatakan kepada Hudzaifah sampai Hudzaifah tidak mensolati. Cuma Hudzaifah telah diambil sumpahnya oleh Nabi tidak pernah menceritakan siapa nama-nama orang munafik itu pada zaman Rasul. Makanya pernah pintar itu Umar bin Khattab dalam satu dialog dalam satu riwayat Muslim. Umar bin Khattab itu melihat ada Hudzaifah. Ketika kemudian Umar itu sedang bersama dengan seluruh bawahan-bawahannya. Lalu Umar bin Khattab itu khawatir. Saya ini khawatir kalau kemudian di antara bawahan saya ini ada orang yang menjadi munafik. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, alhamdulillah bawahanku tidak ada yang munafik.
Ternyata apa? Hudzaifah ibnu Yaman kemudian mengacungkan jarinya dan berkata, ada ya Amirul Mukminin. Kemudian setelah selesai ditanya sama Umar bin Khattab, berapa bawahanku yang munafik? Kemudian Hudzaifah ibnu Yaman berkata, 1 wahai Amirul Mukminin. Udhkur, sebutkan namanya. Fala adzkur, saya tidak akan pernah menyebutkan namanya selama-lamanya wahai Hudzaifah ibnu Yaman, wahai Amirul Mukminin. Di situ kita mendapati Hudzaifah ibnu Yaman, Pak, di antara keistimewaan yang tadi kita sebutkan, Hudzaifah ibnu Yaman itu mempunyai keistimewaan di mana kalau beliau itu bertanya kepada Rasulullah, maka setiap dia bertanya kepada Nabi, dia tidak bertanya tentang kebaikan. Beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Orang itu seringnya kalau ngomong sama Nabi, bertanya sama Nabi, bertanya tentang kebaikan. Saya tidak mau bertanya tentang kebaikan, cukuplah terwakili oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Adapun saya, wa kuntu as'aluhu, saya itu kalau tanya sama Nabi nggak nanya tentang kebaikan, tapi saya selalu bertanya tentang anisyari, tentang keburukan, makhafatan, karena sesungguhnya saya takut ayyudrikani, keburukan itu menimpa kepada saya. Maka yang sampai ada sebuah kata hikmah, alimtu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku ini belajar tentang keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi aku ini ingin belajar tentang segala macam keburukan supaya menjaganya, karena meninggalkan keburukan itu sangat lebih besar kedudukannya di sisi Allah daripada kemudian melakukan perkara yang Allah cintai. Makanya perhatikan kalau perintahnya Allah. Kalau Allah mengatakan kepada kita bertakwa, selalu kata-kata Allah itu apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Tapi kalau Allah kemudian mengatakan kepada kita untuk meninggalkan wastanibu, tinggalkanlah. Tidak ada kata-kata tinggalkanlah semampumu, tidak ada. Tapi kalau kemudian menyebut kata bertakwalah, semampumu saja. Kamu berdiri, kalau sholat tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, kemudian tidur. Selalu ada kata-kata mastata'tum. Tapi ketika Allah kemudian larang kita untuk melakukan satu perkara, Allah mengatakan wastanibu, tinggalkan. Dan Allah tidak menambahi dengan kata mastata'tum. Disitulah kita faham, Masya Allah, ternyata meninggalkan keburukan itu berat. Dan itu kemudian jauh lebih dicintai oleh Allah. Makanya sesungguhnya inilah yang menjadikan kita harus membenci. Dan membenci itu adalah membenci yang dibimbing dengan wahyu. Karena kebencian kita bukan kebencian murahan ala orang-orang di pasar pinggir jalan. Kalau kebencian murahan ala pinggir orang, ala pinggir pasar di pinggir jalan, marahnya gara-gara masalah sepele. Beda seragam, marah, ya. Beda sesuatu, marah, ya kan? Beda ini marah, beda itu marah, beda ini benci. Itu marah-marah yang hanya kita dapatkan dari orang-orang yang tidak ngerti ilmu. Tapi kemarahan bagi orang mukmin adalah kemarahan yang ditentukan dengan wahyu, ditentukan dengan sunnah. Kemarahan ini yang menjadikan kita membenci, yaitu dengan kemarahan apa yang dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya orang di luar sering berkata, tak kenal maka tak sayang, kita balik, tak kenal maka tak benci. Inilah yang menjadikan akhirnya paham. Akan saya ambilkan analogi sederhana sebelum kita membahas apa saja. Analogi sederhananya begini, Bapak dan Ibu. Kalau ada seorang suami, dia nanya sama istrinya, dia ditanya sama istrinya. Istrinya berkata, kamu itu senangnya apa? Kemudian dia menyebutkan, saya senangnya kalau masakan itu misalkan ketoprak atau gado-gado, ya. Lalu kemudian sang istri tahu, oh suami saya itu suka dengan gado-gado atau ketoprak. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah sang istri kalau betul-betul cinta, maka dia akan membuat ketoprak dan gado-gado untuk suaminya, supaya kemudian suaminya senang. Dalam perkembangan hari-hari ketika mereka sudah menikah, kemudian sang istri nanya lagi, yang kamu benci itu apa sih? Kemudian contohnya yang aku benci adalah ketika kamu pergi tanpa izin. Lalu kemudian kalau kamu pergi tanpa izin saya tidak suka, tolong deh kemana saja kamu minta izin. Qadarallahu ma yasha, ternyata sang istri pandai membuat gado-gado, enak, gado-gadonya enak. Tapi kemudian ternyata sang istri tidak mengindahkan dan tidak mengabaikan apa yang dibenci oleh suaminya, yaitu keluar tanpa izin.
Satu waktu pulang suaminya, lalu mendapati gado-gado yang telah dimasak dengan susah payah oleh istrinya. Dicicipi, enak sebenarnya. Tapi sebelum dia mencicipi gado-gado itu, dia mendapatkan WhatsApp dari beberapa temannya. Tadi saya ketemu istri antum di sini, saya ketemu istri antum di sini. Ada beberapa tempat yang disebutkan oleh teman-teman dia ketika bertemu dengan istrinya. Kira-kira sang suami kecewa atau tidak? Kecewa. Mungkin dia akan berkata kepada istrinya, "Dek, lebih baik kamu tidak usah membuat gado-gado, tapi kamu tidak keluar. Ataupun kamu keluar tapi minta izin. Daripada kemudian kamu membuat gado-gado seenak ini, tapi kemudian ternyata aku dapetin kabar bahwasanya kamu keluar itu tanpa izin. Rasanya itu hambar gado-gado ini." Mungkin sang suami akan kemudian menolak gado-gado itu. Mungkin dia akan pergi kecewa karena istrinya tidak mengindahkan apa yang dibenci oleh dirinya ketika dia mengatakan kemanapun harus minta izin. Itu analogi sederhana. Ternyata kemudian kadang-kadang kita memperhatikan apa yang Allah cintai, tapi tidak peduli tentang apa yang Allah benci, dan akhirnya bisa menodai dan merusak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita bahas, yaitu adalah tentang rayap-rayap ibadah. Dan kita dalam pembahasan hari ini kita akan membahas tentang dosa-dosa yang dibenci oleh Allah, di mana dosa itu berakibat kepada terhapusnya amal kebaikan. Karena dosa itu kalau kita boleh sederhanakan, ada dosa itu dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa besar, kemudian yang termasuk dosa yang tidak menghapuskan amal kebaikan, tapi ada dosa besar yang menghapuskan amal kebaikan. Inilah yang menjadikan kita paham. Apa sih bedanya dosa kecil dengan dosa besar, Ustadz? Beda. Kalau dosa kecil itu, maka sesungguhnya dosa kecil apabila kita perhatikan dalam konteks riwayatnya, kalau kita pengen tahu ini dosa kecil ataukah tidak, kalau ada satu dosa di mana tidak diterangkan dengan kata laknat ketika Allah dan Rasulnya melarang, itu berarti dosa kecil. Kalau kemudian tidak disertai dengan kata laknat. Tapi kalau ada satu dosa di mana dalam dosa itu Allah menyebutkan kata laknat, maka pastikan bahwasanya itu adalah dosa besar. Kenapa? Setiap dosa kalau beriringan dengan kata laknat, laknat dan laknat, entah misalkan laknatullah ala rashi wal murtasi, Allah itu melaknat bagi orang yang nyuap dan disuap. Ada kata laknat, pastikan itu dosa besar. Tidak main-main, walaupun cuma nyuap. Makanya berakibatkan kalau ada orang kerja nyuap, itu seluruh para ulama mengatakan orang yang kerja tapi kemudian diawali dengan proses yang salah ketika dia nyuap, maka setelah dia nyuap itu seluruh hasilnya itu berakibat kepada jatuhnya syubhat. Kenapa kok bisa dikatakan itu syubhat? Karena dia mungkin mengambil hak orang lain yang lebih berhak di tempat itu daripada dia, tapi dengan uang yang dia suapkan, maka kemudian dia mengambil haknya orang lain, dia tempatin itu. Selama dia mengambil itu, maka itu akan menjadi syubhat. Dan laknat itu masalah kecil, riswah itu masalah kecil, enggak, karena disebutkan dari kata laknat. Laknatullah ala rashi wal murtasi, baik yang disuap ataupun yang menyuap, dua-duanya sama. Maka itu untuk membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Dan dosa besar pun ada macam-macam. Ada dosa besar yang tidak membawa keburukan amal. Ada dosa besar yang tidak membawa keburukan amal. Tapi ada dosa-dosa besar yang mereka itu bisa merusak amal kebaikan. Dan inilah yang akan menjadi perhatian kita, yaitu dosa yang ternyata mampu menjadi penghapus. Dosa yang mampu menjadi penghapus atas amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan, karena ternyata ada dosa yang dia berwujud sebagaimana rayap yang menggerogoti kayu, dia menggerogoti amal ibadah dan menjadikan amal ibadah itu terhapus disebabkan dosa tersebut. Nah, inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini coba akan kita bahas apa itu dosa-dosa yang menjadi rayap dalam kehidupan amal ibadah kita kepada Allah. Para ulama lalu kemudian menjelaskan rayap-rayap amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Rayap ibadah dalam kehidupan amal sehari-hari. Maka kemudian yang pertama adalah at-ta'abbud biniyatid dunya. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama termasuk di antara perkara yang bisa merusak kehidupan amal ibadah kita tanpa terasa,
yaitu adalah orang-orang ketika mereka beramal, dari niatan amal yang mereka lakukan itu adalah dia niatannya untuk dunia. Jadi dia melakukan perkataan dan perbuatan yang dilakukan dalam imannya kepada Allah, entah dia sholatnya, entah dia ibadahnya, seluruh amal solihnya, tapi ternyata seluruh amal soleh yang dia kerjakan dan dia lakukan bukan kembali kepada Allah, tetapi dia kembalikan kepada niatan dunia yang pengen dia raup dari dunia itu ketika dia beramal solih. Jadi disitulah kita mengerti salah satu perkara yang Allah benci dalam kehidupan kita bukan hanya orang yang berzina, enggak. Bukan hanya itu, walaupun orang berzina juga dibenci oleh Allah. Salah satu di antara perkara yang Allah benci bukan hanya orang yang mereka itu mencuri, walaupun mencuri itu dibenci oleh Allah. Tapi termasuk di antara orang yang dibenci oleh Allah yaitu adalah orang yang ketika dia melakukan satu amalan, perkataan dan perbuatan yang harusnya dia niatkan karena Allah, tetapi kemudian dia palingkan arah kompas dalam perbuatan yang dia lakukan, diarahkan itu arah kompasnya itu bukan kepada ridhanya Allah, tapi dia kembalikan kepada dunia ketika dia ingin mendapatkan kenikmatan dunia itu. Karena apa? Allah itu paling benci ketika Allah itu kemudian diserupakan dan dibandingkan kedudukannya dengan dunia, di mana Allah itu saja tidak pernah memuji dunia. Tidak pernah memuji dunia. Itu sebagaimana kita menyamakan antara raja dengan budak. Apakah sama antara raja dengan budak? Tidak pernah sama kedudukannya. Sebagaimana kemudian Allah pun sangat marah ketika Allah mendapati ridhonya yang begitu tinggi, yang harusnya menjadi tujuan kita untuk beramal, untuk berkata, di dalam kita melakukan satu perbuatan harusnya kita niatkan karena Allah, tapi orang itu mengerjakan karena dunia yang dia ingin raup. Itulah yang menjadikan Allah marah, karena Allah dibandingkan dan Allah itu digantikan ridhonya dengan seekor anak kambing yang hina, yang sudah jadi bangkai pun lebih mulia daripada dunia ketika kemudian kita melakukan pekerjaan itu. Kita paham ya, Allah tidak pernah muji dunia, makanya kita juga tidak boleh muji dunia. Rasulullah juga tidak pernah muji dunia loh, makanya kita sebenarnya ini mengkoreksi saya dan semuanya. Kadang-kadang dulu kita tuh sering kan kadang-kadang muji dunia, wih bagus banget ya rumahnya. Sebenarnya boleh atau enggak sih? Sebenarnya kalau kita kembalikan, ternyata kita mendapati salah satu penjelasan seorang masyayikh. Tidak boleh kita muji dunia. Kenapa kita tidak boleh muji dunia? Karena Rasul pun tidak pernah muji dunia. Allah pun pernah muji dunia? Tidak. Allah tidak pernah muji orang-orang Romawi yang saat itu sudah terdepan di dalam masalah dunianya, sampai membangun istananya sangat luar biasa, sampai sendoknya dan kemudian garpunya saja terbuat dari emas. Tapi Rasulullah pernah memuji dunia mereka? Tidak. Para sahabat pernah memuji dunia mereka? Tidak. Kalau kemudian dunia ternyata kemudian begitu hinanya, maka kemudian sangatlah marah Allah ketika mendapati bahwasanya orang lalu menyamakan ridhonya Allah dengan sesuatu yang di pandangan Allah itu hina. Makanya Allah betul-betul marah. Allah akan jadikan orang yang melakukan semacam itu, Allah hapuskan amal kebaikan yang dia lakukan, karena bencinya Allah diserupakan dengan sesuatu yang hina di hadapannya. Maka inilah yang menjadikan kita ini harus banyak-banyak apa? Harus melihat ibadah itu memang murni total hanya untuk Allah semata. Makanya di antara ayat yang paling banyak kemudian menjadikan para sahabat merenung itu ayat apa? Yaitu ayat surat Hud ayat 15 dan 16. Di dalam surat Hud itu kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, salah satu tabi'in, ketika beliau itu memperhatikan, saya perhatikan para sahabat, di antara ayat-ayat yang mereka baca, manakah ayat yang paling banyak menyebabkan mereka itu tumpah air matanya? Maka Abdullah bin Mubarak berkata, tidaklah aku melihat para sahabat itu ketika mereka membaca Quran, kecuali yang paling banyak membuat mereka itu tumpah air matanya adalah kecuali ketika mereka membaca surat Hud ayat 15 dan 16. Makanya surat Hud ini termasuk surat yang berat atau tidak berat? Berat. Salah satu surat yang berhasil menjadikan rambutnya Nabi beruban itu surat Hud. Karena apa? Saking beratnya surat ini. Dan ternyata ini juga bukan hanya dirasakan oleh Nabi, tetapi juga dirasakan oleh para sahabat. Makanya sampai Abdullah bin Mubarak berkata, ada ayat di dalam surat Hud yang selalu berhasil membuat air mata para sahabat itu tumpah, yaitu ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 di dalam surat Hud. Makanya Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun."
Allah menyampaikan loh dengan bentuk mangkana, itu nakirah, umum. Artinya apa? Kalau sudah dikatakan man, itu berhasil masuk di dalam kata-kata man itu siapa? Baik itu orang kafir ataupun orang muslim. Barang siapa orang yang dalam kehidupan di dunianya tidak ada yang mereka harapkan kecuali adalah dunia, loh kami akan kasihkan kepada mereka itu dunia. Artinya apa? Kalau ada orang yang sholat, niatnya dia sholat itu hanya untuk dunia, supaya jabatan yang dia dapatkan tidak dilorot, tidak diturunkan, dan dia tidak dipecat, ya akan Allah kasih. La yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah. Ada kok orang yang sedekah nyatanya juga benar itu, dia juga dapat banyak. Loh memang Allah kasih, sebagaimana dia meniatkan itu. Tetapi kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang setelahnya, ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Tapi ingat loh, nanti di akhiratnya orang yang semacam itu tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Di akhiratnya nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Sia-sia atas apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Jadi ini bicara ke siapa sih Ustadz? Ini bicara kepada orang yang mempunyai satu pemahaman, yaitu ibadah tapi cita rasanya cita rasa dunia. Jadi ketika dia beribadah, ternyata ibadah yang harusnya untuk mendapatkan ridhonya Allah di atas arusnya, untuk mendapatkan kelapangan urusan barzahnya dan kebahagiaan dalam urusan masyarnya, diganti arah kompasnya bukan kepada Allah, tapi arah kompasnya dari pekerjaan itu hanya untuk dunia tok yang dia pinginkan. Dan ini Allah benci. Kenapa? Allah paling tidak suka ketika ridhonya diserupakan dengan sesuatu yang amat hina di hadapannya. Dan sesuatu yang amat hina di hadapan Allah itu apa? Ya dunia itu. Padahal banyak kan di antara kita yang dulunya kita belum paham, kita belum sadar nih. Ternyata banyak di antara praktek yang sering kita kerjakan dan sering kita lakukan. Lah semacam ini. Bahkan banyak pula di antara orang-orang hari ini yang menjadi teman kita, masih banyak yang kemudian menganggap dunia itu bisa diperoleh dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Makanya pertanyaan yang wajar kita dapatkan itu apa? Saya baru buka toko, Ustadz, amalan apa ya supaya toko saya laris? Sering kan kita dapetin pertanyaan ini. Mbak, sekarang sudah sering ngaji ya? Iya. Saya baru buka butik tuh, butik saya laris tuh amalan apa, Mbak? Mungkin pas Mbak ngaji diterangin, ya. Makanya sampai kemudian coba saya tuh pernah ngobrol dengan orang. Ada kok kunci video YouTube itu kalau ada kunci amal pembuka rezeki itu biasanya viewernya banyak. Ya. Jadi kemudian masalah itu bukan masalah bedakan rezeki sama dunia loh, yang diterangkan Ustadznya benar. Tapi yang kita sampaikan di sini itu apa? Ternyata bahwasanya banyak orang yang masih tertarik ketika dia berbuat sesuatu, perbuatan itu adalah untuk mendapatkan dunia. Adapun orang mukmin itu bukan dunia, orang mukmin itu mendapatkan apa? Rezeki. Dan rezeki itu apakah selalu dengan dunia? Kata siapa? Makanya ketika kemudian diterangkan perkataan Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Dan pengganti dari Allah itu tidak selalu dunia loh. Karena kita nih kadang-kadang salah nih mengartikan hadis ini. Ya, kemarin saya mendapati beberapa hari yang lalu ada seorang ikhwan yang bertanya, saya tinggalkan yang haram Ustadz. Saya tinggalkan masa-masa jahiliyah yang kelam. Tapi ternyata saya susah nyari pekerjaan. Dan sekarang saya tertarik lagi untuk kemudian melakukan perbuatan itu. Karena saya apa? Karena saya mentok kemana-mana. Ya, kita doakan beliau. Tapi di situ kita mendapati yang namanya meninggalkan sesuatu karena Allah itu memang diuji oleh Allah. Karena tidak segampang itu kita menetapkan satu perkara karena Allah sampai kita diuji. Tapi jangan salah menyebutkan hadis itu bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu pasti diganti oleh Allah dengan dunia. Belum tentu. Makanya Allah tidak menyebutkan kata apa? Malan. Perhatikan hadisnya. Man taraka syai'an lillahi awadahullahu minha. Awadahullahu khairam minha. Nabi tidak mengatakan kata malan. Nabi mengucapkan kata apa?
khairan. Malan sama khairan itu beda-beda. Kalau malan itu uang, materi. Tapi kalau khairan, kebaikan. Bukankah dia setelah dia paham itu salah, dia tinggalkan? Itu khairan. Dia dekat sama Allah setelah dia paham bahwasanya jalan hidupnya dulu yang kemarin kelam. Bukankah itu khairan? Dia bersabar ketika dia mendapatkan ujian. Bukankah itu khairan? Dan tidak selalu kemudian semuanya harus dikembalikan kepada dunia. Ya inilah yang menjadikan akhirnya kita berpikir panjang ini. Jadi kemudian pertama yang harus kita lakukan, bahwasanya betul-betul jangan pernah meremehkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Karena ini termasuk perkara yang paling penting ini. Yaitu persoalan masalah hati. Jangan dikira seorang ustadz menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Belum tentu. Bisa jadi seorang ustadz yang pertama kali masuk neraka. Kapan? Ketika rusak nih niatnya. Jangan dikira bahwasanya pencari ilmu yang selantiasa datang ke kajian setiap harinya kemana muter-muter. Kalau ditanya, sibukannya apa Pak? Sibukan saya datang ke kajian. Belum tentu dia kemudian menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Walaupun kalau dia niatnya ikhlas, orang yang pertama untuk masuk surga itu salah satunya orang yang berilmu. Tapi ternyata orang yang pertama kali masuk neraka bersama si mujahid itu siapa? Yaitu orang yang mencari ilmu, tapi niatannya bukan karena Allah. Jadi masalah orang yang paham sunnah itu harus peduli tentang masalah niat. Ya iya, kenapa kita harus peduli masalah niat? Karena kita punya Allah, zat yang selalu peduli tentang masalah niat. Dan tidaklah orang dimasukkan surga gara-gara niatnya benar, dan tidaklah orang dimasukkan neraka juga gara-gara niatnya salah. Ya. Jadi ini yang menjadikan akhirnya kita mengatakan, bolehkah kita kemudian beribadah dengan cita rasa dunia? Tidak boleh lah. Karena apa? Karena ibadah yang ditopang dengan cita rasa dunia, yang mengharapkan niatan dunia ketika dia melakukan ibadah itu, maka sesungguhnya ibadah itu tidak akan diterima. Dan ibadah itu menghapuskan semua kebaikan yang pernah dia lakukan ketika dia mengerjakannya. Ya. Nanti fungsinya, ya kembali lagi. Ya fungsinya apa? Dan ketika kita menyebutkan niatan dunia itu bukan serta-merta hanya masalah uang loh ya. Orang yang beribadah dengan keinginan untuk mendapatkan dunia itu bukan melulu uang. Ada orang yang dia beribadah karena pujian itu termasuk dunia. Ada orang yang ngaji supaya dapat jodoh, itu juga sama karena dunia. Orang yang puasa disebabkan karena dia ngelihat angka timbangannya sudah menunjukkan angka 80, sama itu juga karena dunia. Dan ternyata semua perkara itu bisa merusak kedudukan di sisi Allah. Dan bukan hanya merusak, tapi juga menghapuskan amal kebaikan karena saking bencinya Allah kepada orang yang beribadah dengan cita rasa dunia. Makanya Masya Allah, ikhlas itu merupakan hal yang paling berat. Iya, yang paling berat itu ikhlas. Makanya kemudian derajat yang paling terakhir yang ditanyakan oleh malaikat Jibril itu apa? Ikhlas atau ihsan. Jibril itu ketika datang kepada Nabi dalam wujud seorang musafir, pakaiannya putih, rambutnya panjang, tidak kelihatan bekas safar. Lihat, malaikat Jibril bertanya apa pertama kali? Ma huwal Islam ya Rasulullah. Ma huwal iman ya Rasulullah. Baru yang ketika ma huwal ihsan ya Rasulullah. Ihsan itu ikhlas itu. Itu yang kemudian menunjukkan tingkatan-tingkatan manusia ketika mereka beribadah itu ya antara iman, antara Islam, iman, dan yang terakhir yang paling berat itu apa? Ihsan atau kemudian garis miringnya adalah ikhlas, yaitu berbuat baik. Dan berbuat baik kepada Allah itu apa? Ya berbuat baik kepada Allah itu adalah mengikhlaskan perkataan dan perbuatan semata-mata untuk Allah. Ya, kita nyari ilmu susah payah gitu, tapi niatannya untuk mendapatkan ijazah. Supaya ketika ijazah sudah di tangan, kita gampang untuk mencari pekerjaan. Boleh? Tidak boleh. Lah memang kayak gitu kok kondisinya. Lah kondisi yang salah. Makanya ilmu yang mengkoreksi keadaan yang salah. Bukan kita ikut serta pada kondisi yang salah. Saya pengen belajar tentang kedokteran. Kalau bukan karena ijazah harus apa loh? Ya belajarlah ilmu kesehatan karena Allah. Supaya bisa bermanfaat untuk manusia. Kalaupun mendapatkan harta setelah kita belajar itu, berarti kemudian itu merupakan bagian dari hadiah yang Allah segerakan. Kalau nggak dapat hadiah, misalkan nggak dapat dunia setelah kita lelah untuk mencari ilmu kedokteran, berarti itulah rezeki yang Allah berikan supaya kita sabar. Bukan berarti akhirnya kita nggak boleh sekolah umum loh, enggak. Silakan sekolah umum, tidak ada masalah dengan sekolah umum kalau memang sudah punya akidah yang benar. Nggak semuanya harus ke pondok, Pak. Kalau semuanya harus ke pondok, malah kemudian ilmu-ilmu umum banyak yang kemudian tidak
tidak termaksimalkan ketika tidak ada kader Islam yang mempelajari. Ilmu umum tetap ada yang harus mempelajari, tapi ketika belajar itu belajarlah dengan akidah yang benar. Bahwasanya niatan ketika dia mencari ilmu itu semata-mata untuk Allah, bukan karena untuk dunia. Makanya satu waktu di masa mendatang kalau tiba-tiba dia dipanggil untuk kepentingan Islam, dia menjadi orang yang pertama kali datang membaktikan ilmunya untuk Allah dan Rasulnya, dan tidak berat untuk merasakan itu. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita faham. Yang pertama, yang menjadikan akhirnya kita mengerti termasuk rayap ibadah itu apa? Termasuk rayap ibadah orang-orang yang ketika dalam ibadahnya mereka meniatkan ibadah itu hanya semata-mata karena Allah. Dan ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah, bisa menjadi rayap dalam kegiatan ibadah kita dan merusak segala amal ibadah kita. Makanya kita niatkan apapun dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya karena Allah. Umrah kita karena Allah, sedekah kita karena Allah. Dan kita harus paham, tidak semua amal itu dibalas oleh Allah di dunia. Tidak semua amal ibadah itu dibalas oleh Allah segera di dunia. Tetapi seluruh ibadah ada yang dibalas oleh Allah di dunia, dan ibadah itu ada yang dibalas oleh Allah di akhirat. Makanya sampai Allah serupakan hati yang ikhlas itu sebagaimana susu di dalam perutnya sapi. Allah menyebutkan di dalam surat An-Nahl bahwasanya orang yang kemudian mereka itu ikhlas itu sebagaimana susu di dalam perutnya sapi. Bapak kalau tahu susu itu dia terletaknya murni antara kotoran dengan darah. Dia terletak murni antara kotoran dengan darah. Pernah nggak tercampur susu itu dengan darah? Tidak pernah. Pernah nggak tercampur susu dengan tai? Tidak pernah. Tetapi kemudian darahnya akan keluar bersama dengan aliran darahnya, tainya akan keluar pada tempatnya, susu akan keluar ketika diperas, dan tidak pernah berbarengan. Allah mempunyai ibarah yang sangat indah. Hati yang ikhlas itu sebagaimana susu di dalam perutnya sapi. Kalau kemudian darah ada di dalam perutnya sapi, itu diserupakan oleh Allah sebagaimana dunia. Kotoran itu diserupakan oleh Allah sebagaimana pujian manusia. Dan hati orang yang betul-betul ngerti tentang ibadah kepada Allah, bahwasanya perkataan, perbuatan yang dilakukan olehnya betul-betul dia tujukan semata-mata karena Allah, bukan karena pujian manusia dan bukan karena niatan duniawi. Dan itu merupakan perkara yang paling berat. Kenapa? Karena ikhlas adalah pelajaran yang tidak pernah ada kata usai sampai kita meninggal dunia. Ya. Jadi sesuatu yang tidak pernah mengenal kata usai adalah pelajaran tentang ikhlas, memurnikan perkataan dan perbuatan semata-mata karena Allah. Jangan anggap remeh apa yang ada di dalam hati kita, karena Allah itu menilai hati kita jauh lebih berat daripada apa yang Allah nilai dalam ibadah-ibadah kita. Makanya bisa jadi ada orang yang kita pandang biasa, tapi ternyata walaupun kita pandang biasa, ternyata menjadi orang yang utama di sisi Allah. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang ikhlas, hati yang bersih, sampai kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga. Tapi bisa jadi sebaliknya, ada orang yang kita pandang layaknya penduduk surga, tapi ternyata di hadapan Allah dibenci oleh Allah. Kenapa? Rusak apa yang tersembunyi di hatinya ketika dia meniatkan sesuatu bukan karena Allah, ketika dia melakukan perbuatan dan mengucapkan sesuatu. Makanya Masya Allah, orang yang ikhlas begitu besar kedudukannya di sisi Allah, dan tidak ada yang mampu menandingi kedudukan orang ketika telah mencapai derajat ikhlas. Makanya tenang orang yang ikhlas itu. Dalam hidupnya dia tenang. Adapun harta yang dia peroleh menjadikan dia bersyukur. Harta yang tidak dia peroleh menjadikan dia bersabar. Ketika dipuji tidak bersyukur, tidak berkurang ibadahnya. Tetapi ketika dia dihujat tidak pula dia merasa futur, karena dia hatinya telah tergantung kepada Allah semata. Itulah yang menjadikan akhirnya kita faham, jadilah pemilik hati supaya kita tidak terkena rayapnya amal, yaitu pemilik hati layaknya yaitu layaknya susu di dalam perutnya sapi, bersih, tidak ada niatan untuk pujian manusia dan tidak ada niatan untuk duniawi ketika melakukan perbuatan tersebut. Inilah perkara pertama yang menjadi rayapnya ibadah. Dan rayap ibadah yaitu adalah yuqso'al ibadatu yuqsodu fihi dunya. Orang yang beribadah dengan cita rasa ingin mendapatkan urusan duniawi, perhatikan, hati-hati, sesungguhnya perkara itu mampu merusak amal ibadah dan menghapuskan amal kebaikan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya.
Yang kedua, kata para ulama adalah bahwasanya ada ridha bil qada'i wal qadari. Rayap yang kedua yang bisa merusak amal ibadah itu apa? Yang kedua, orang-orang yang tidak pernah merasa ridha, orang-orang yang tidak pernah merasa lapang hatinya ketika dia mendapatkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk di antara perkara yang menjadikan sebuah pahala itu akan hilang, yaitu yang kedua, orang-orang ketika mendapati takdir yang buruk, ketika mendapati ketentuan takdir Allah yang tidak baik, maka kemudian dia tidak bersabar dan tidak ridho terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah. Sebelum kita membahas ini secara khusus, saya sampaikan, tidak ada takdir Allah kecuali takdir Allah beriringan dengan hikmah. Karena Allah itu maha hakim, Allah itu maha bijaksana. Ketika kita menyebut bahwasanya Allah itu adalah hakim maha bijaksana, konsekuensinya adalah tidak ada satupun ketetapan yang diberikan oleh Allah kecuali membawa hikmah dalam kehidupan. Ya. Dan Allah tahu semua apa yang terjadi di atas muka bumi. Allah tahu, Allah ngerti. Tidak ada satupun kejadian yang ada dalam kehidupan ini kecuali semuanya telah diatur oleh Allah. Sampai daun yang jatuh pun Allah tahu bagaimana itu jatuhnya, di mana jatuhnya, dan berapa yang jatuh dalam satu detiknya. Allah tahu semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali atas pengetahuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Syifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, yaitu adalah ketika kamu telah mengerti semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah, maka beliau mengatakan bahwasanya kewajiban seorang muslim, kalau sudah bicara tentang takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, kewajiban seorang muslim hanyalah bagaimana dia mengimani dan ridha terhadap takdir. Makanya Abu Darda itu pernah berkata, tidak ada perkara yang paling berat setelah kita beriman kepada Allah kecuali yang paling berat, yaitu adalah bagaimana kamu mengimani takdir yang telah diberikan oleh Allah. Makanya segala dosa kalau sudah berkaitan tentang proses menggugat takdir, dosa itu menjadi dosa besar. Contoh, ketika kemudian ada seorang wanita laki-laki mendapati keluarganya meninggal, lalu dia tidak ridho dengan kepergian anggota keluarganya ketika ditetapkan mati oleh Allah. Mungkin salah satunya karena mendadak, sampai dia menepuk dada, dia sampai menepuk pipinya, dia melakukan niyahah sampai kemudian menjerit-jerit sampai pingsan, maka itu tidak menjadi dosa kecil, itu dosa besar. Saking besarnya dosa itu sampai mereka dibangkitkan nanti pada waktu hari kiamat, ketika dibangkitkan dari kuburnya memakai baju yang di dalamnya ada kudisnya yang mengeluarkan bau menyengat. Kenapa? Semua dosa kalau sudah berkaitan tentang takdir yang digugat dari Allah, maka itu menjadi dosa besar, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Makanya kalau sudah salah terhadap iman pada salah takdir, jatuhnya Qadariyah dan Jabariyah, dan dua-duanya fatal. Jabariyah itu yang menganggap bahwasanya manusia itu kayak robot, semuanya masuk surga dan neraka karena sudah diatur dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian itu namanya Jabariyah. Kalau Qadariyah adalah Allah itu tidak tahu apapun yang kita lakukan sampai kita memperbuat, sampai kita berbuat apa yang kita lakukan baru Allah tahu. Itu juga bahaya. Makanya dua kelompok ini merupakan dua kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, maka Imam Ibnu Qayyim menerangkan, ya, maka kemudian disitulah kewajiban kita untuk mengimani takdir yang telah diberikan oleh Allah dengan keadaan lapang, dengan keadaan ridho. Makanya iman kepada takdir yang baik dan buruk termasuk rukun iman, karena ini termasuk perkara yang Allah cintai. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau berkata, "Lau anfaqta misla jabala Uhudin, ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Maka sampai Rasulullah SAW bersabda, kalaupun kamu infak dengan satu gunung Uhud emas, lalu kemudian setelah kamu infak, kamu menggugat takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, Allah tidak butuh infakmu walaupun satu gunung Uhud emas, sampai kamu beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Jadi masalahnya di sini adalah ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Muslim, barulah kita ngerti bahwasanya apa? Menggugat kepada takdir termasuk perkara yang berat, dan itulah perkara yang menggerogoti amal ibadah seorang muslim. Jadi kalau ada seorang muslim di dalam kehidupannya, ternyata dia mendapatkan takdir yang ditetapkan oleh Allah, ternyata takdir yang ditetapkan oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai dengan keridhaan yang dia inginkan, maka sampai dia menggugat takdir dan mencela takdir yang buruk yang Allah berikan kepadanya,
maka sesungguhnya ini yang akan menjadikan amal perbuatan yang dia lakukan itu tertolak dan Allah kemudian tidak menerimanya. Jadi ini termasuk dosa besar. Iya. Makanya kita sebagai seorang mukmin, ketika kita menghadapi takdir, ada dua perkara yang wajib kita laksanakan ketika kita mendapatkan takdir dari Allah. Satu, meyakini bahwasanya takdir Allah itu berjalan sesuai dengan hikmah yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan takdir, saya ingatkan, tidak semua takdir itu baik. Tapi takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Kalau takdir yang buruk, sepakat kita, semua orang juga mampu. Kenapa? Takdir yang buruk itu, anak SD pun juga mampu menikmati takdir yang buruk. Tapi yang kedua yang berat, yaitu menghadapi takdir yang buruk yang tidak pernah kita duga. Dan banyak kejadian-kejadian yang akan datang dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kepada kita. Saya ingatkan, ada banyak kejadian yang tidak pernah kita tahu apa yang akan menimpa kepada kita. Makanya kemudian orang ketika dia beriman kepada Allah, maka persoalan takdir menjadi persoalan yang paling penting, harus disikapi dengan keadaan yang ridho. Karena sesungguhnya kalaupun tidak ridho, tidak akan mengembalikan keadaan dan justru menjadikan dia menjadi orang yang dibenci oleh Allah ketika dia membenci keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya lihat, rata-rata orang yang solih adalah orang yang paling lapang dalam masalah takdir. Kenapa? Kesolihan berbanding lurus dengan kelapangan hati ketika menerima takdir. Makanya perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemilik doa yang mustajab. Pemilik doa mustajab. Tidak ada pemilik doa yang mustajab di antara para sahabat kecuali adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah beliau kemudian mendapati seseorang menghujat Ali, dia ingatkan, jangan dihujat Ali. Orang itu menghujat di atas kudanya. Kemudian dia berkata, saya sampaikan sekali lagi, jangan menghujat Ali. Karena sesungguhnya saya tahu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Tapi orang itu tidak berhenti, walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mengingatkan. Betul. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangan, belum turun tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka orang yang menghujat Ali, kemudian tiba-tiba kudanya menjadi liar, sampai kemudian terlempar orang itu dari kudanya, jatuh, terkena batu, pecah kepalanya. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemilik doa yang sangat mustajab. Umar bin Khattab pun tahu bagaimana ini. Makanya ada sebuah kejadian dalam satu riwayat yang sahih. Umar bin Khattab itu pernah melihat ada seorang budak tersingkap auratnya karena angin. Umar bin Khattab itu tidak tahu kalau budak tersebut tersingkap auratnya gara-gara angin. Maka kemudian akan dicambuk oleh Umar bin Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saat itu melihat kejadian itu dan dia tahu tersingkapnya pakaian itu adalah karena angin, bukan karena disengaja. Maka kemudian ketika akan dicambuk oleh kemudian Umar, karena dia memperlihatkan aurat, karena beliau sebagai khalifah menjaga seluruh keutamaan agama. Ulil amri itu adalah menjaga bagaimana syariat ini tegak. Maka kemudian ketika melihat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai Umar, jangan dicambuk. Saya tahu bahwasanya apa yang terjadi bukan karena keinginan dia, tetapi sesungguhnya apa yang terjadi karena dia diterbangkan angin auratnya. Ternyata Umar bin Khattab tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan tetap mau dipukul. Ketika mau dipukul, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kali yang kedua kepada Umar bin Khattab, apakah saya perlu mengangkat tangan wahai Umar atas apa yang kau lakukan wahai Umar? Lalu kemudian Umar bin Khattab, Masya Allah, kemudian menyerahkan cambuknya, jangan wahai Sa'ad, nih aku serahkan kembali cambuk ini, kamu cambuk saya, tapi jangan kamu mengangkat tangan. Kenapa? Saking mustajabnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi tahukah kita Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau dalam keadaan sudah semakin sepuh, Allah memberikan ujian kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ujiannya itu banyak Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada perang Qadisiyah maka dia mendapati punggungnya ini sampai bernanah, kemudian lututnya bernanah. Makanya beliau itu menjadi komandan di atas tempat yang dibuatkan khusus. Maka dia itu sambil dari jauh kemudian memimpin pasukannya. Itu pun menang, Pak. Ya, komandan perang mimpin dalam keadaan sakit menang, apalagi tidak sakit. Maka kemudian ketika tua Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian buta. Ketika buta, maka kemudian orang-orang itu heran. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah berdoa untuk dirinya ketika dirinya buta. Padahal rumah yang paling ramai di antara para sahabat itu rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Banyak sahabat yang datang untuk minta didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena mereka tahu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab. Tapi
Ada keponakannya yang heran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, datang kepada Sa'ad dan berkata, "Ya ammi, wahai pamanku, kok kamu itu doa sama Allah gitu loh. Kamu itu pemilik doa yang mustajab gitu kok. Doa itu sama Allah itu. Bagaimana Allah menyembuhkan penyakit matamu, pasti kamu akan dikabulkan oleh Allah." Ya. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Nak, lebih aku cintai ridha yang Allah tetapkan kepadaku daripada aku angkat tanganku hanya untuk merubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, karena Allah pasti menetapkan yang terbaik, insyaallah." Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas buta sampai beliau meninggal dunia. Susah Ustaz, susah. Tapi di sini kita ngambil pelajaran apa? Itulah tadi yang saya katakan. Kesolihan itu berbanding lurus dengan proses iman dan kelapangan hati ketika menerima takdir yang buruk. Dan itu juga terulang kan kepada siapa? Nabi Ayub. Dalam satu riwayat, Nabi Ayub termasuk salah satu nabi. Bapak perhatikan, dalam waktu 3 hari berturut-turut hilang anaknya, hilang usahanya, sampai sakit yang berat. Sampai diterangkan sakitnya apa? Tata saqat lahumu Ayub, sampai berjatuhan itu daging-dagingnya Nabi Ayub itu. Ya, saya tidak mengerti ya riwayat yang mengatakan ada uletnya sampai dimasukkan, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi. Tidak ada itu. Tidak ada riwayat itu. Cuma disebutkan bahwasanya daging-daging Nabi Ayub itu sampai berjatuhan akibat dari penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Sampai kemudian istrinya menjumputi daging-daging itu. Ya, tapi kemudian yang diherankan oleh istrinya itu apa? Dia kemudian mendapati Nabi Ayub tidak pernah meminta untuk kemudian disembuhkan di awal-awal. Sampai kemudian istrinya berkata, "Yub, ya Ayub, Yub." Kalau bahasa kita, Yub. Kok kamu itu minta gitu loh sama Allah supaya kemudian kamu disembuhkan. Perhatikan jawaban Nabi. "Aku telah disehatkan oleh Allah selama 70 tahun. Apakah aku tidak mampu untuk bersabar pada waktu yang sama sebagaimana Allah telah menyempurnakan kenikmatan kepadaku selama 70 tahun?" Makanya kemudian istrinya tidak mampu menjangkau apa yang disampaikan oleh Ayub, sampai kemudian akhirnya meninggalkan, sampai kemudian dibalikkan lagi oleh Allah. Di situ kita mendapati apa? Kesolihan pribadi sangat tergantung erat dengan proses kita menerima takdir. Makanya semua takdir itu hanya tunggu saja. Makanya orang kalau mendapati takdir yang buruk ada 2. 1, imani betul takdir itu walaupun itu buruk. Karena memang dunia tidak selalu bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Kita ini abdun itu budak. Dan budak itu ngikutin apa yang ditetapkan oleh Allah, bukan Allah yang ngikutin kita. Jangan kemudian menjadi abdun tetapi berlagak sok majikan. Kita ini abdun, kita ini hamba, ya jadi budak, ya jadi hambanya Allah. Kita ngikutin apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan kita yang mengatur, tapi Allah yang mengatur kita. Maka yang pertama, lapang dada kalau menerima takdir. Kemudian yang kedua apa? Carilah hikmah dalam setiap kejadian yang Allah telah berikan kepada kita. Cari hikmahnya apa? Karena setiap Allah memberikan kepada kita satu kejadian yang tampaknya buruk, pasti Allah akan menyelipkan kepada kita tadbir robbani. Tadbir robbani itu apa? Pendidikan robbani. Supaya betul-betul kita itu mengambil hikmah dari apa yang pasti Allah berikan. Mungkin nggak Allah menetapkan takdirnya tanpa beriringan dengan hikmah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Manusia saja kalau berkata-kata pasti punya tujuan. Kalau ada orang yang ngomong tanpa tujuan itu cuma beberapa kondisi. 1, kalau dia tidak mabuk. 2, gila. Atau yang ketiga, tidak punya akal. Itu manusia kalau ngomong. Kamu ngomong itu maksudnya apa? Maksudnya nggak ngerti tujuannya apa. Kalau manusia berkata-kata yang tidak punya tujuan adalah orang gila atau orang mabuk, Allah itu mustahil mabuk, Allah itu mustahil gila. Makanya Allah kalau menetapkan sebuah kejadian, semua kejadian telah ditetapkan secara indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua, dalam kitab Syifaul Alil ditetapkan. Apa yang kedua? Yang kedua, wajib seseorang itu ketika dia mendapatkan takdir yang buruk, dia harus mencari hikmah apa yang Allah berikan. Kenapa? Setiap kejadian selalu berisi dengan banyak hikmah. Kenapa kita gagal untuk mengambil hikmahnya satu persatu? Karena kelemahan kita dan banyaknya maksiat kita sampai tidak mengenal hikmah yang ditetapkan oleh Allah dalam kejadian buruk yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak dosanya, semakin susah kita mengambil hikmah. Semakin banyak maksiatnya, semakin sulit kita mengambil hikmah. Tapi pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin ada sebuah kejadian tanpa ada hikmah yang mengiringi. Ya. Mungkin saya akan sampaikan sebuah kisah yang pernah disampaikan dalam satu daurah. Ini mungkin saya kemarin sampaikan, tapi ini penting saya sampaikan kemarin. Ada seorang raja yang kemudian mendapati ada salah satu perdana menterinya. Itu raja tersebut sedang mengupas buah, lalu kemudian terluka tangannya.
Perdana Menterinya ngomong apa? Nggak apa-apa sang raja, insya Allah ada kebaikannya. Sang raja marah, loh gimana saya mengupas buah ini, terluka tangan saya, kamu katakan bahwasanya ini ada kebaikannya. Kebaikannya apa? Karena dia orang yang tidak beriman atau tidak bertakwa layaknya Perdana Menterinya. Lalu marah, dipecat itu Perdana Menterinya, dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dimasukkan dalam penjara, maka kemudian sang raja meneruskan hobinya dan aktivitasnya. Salah satu hobi yang dia senangi itu apa? Berburu. Maka dia berburu sampai jauh menembus kemudian hutan. Sampai keluar dari batasan wilayah kerajaan dia. Sampai keluar dari batas wilayah kerajaan dia. Dia masuk kepada suku-suku pedalaman yang masih menyerahkan tumbal kepada Tuhan-Tuhan berhala. Tertangkap. Dia tidak membawa banyak pasukan, pasukannya dibunuh, kemudian yang tersisa itu sang raja tok. Dan akhirnya apa? Ayo kita jadikan tumbal. Karena apa? Kita nyari tumbal untuk kita persembahkan kepada Tuhan-Tuhan kita. Diikat itu sang raja mau dijadikan tumbal. Dukun keluar. Ketika dukun keluar, dilihat ini. Sehat atau tidak, bagus atau tidak. Sebagaimana kalau seorang muslim akan berkorban, kan kita lihat dulu. Kalau kita kan hanya untuk Allah semata dan tidak berbuat syirik. Dan ini untuk tumbalnya. Dilihat dan ternyata sang raja ternyata apa? Yaitu tangannya, jempolnya luka, dibuka. Ini kenapa? Ternyata ada lukanya. Lalu kemudian sang dukun berkata, udah jangan jadikan tumbal. Kenapa? Karena sesungguhnya jempolnya terluka. Ini ngerusak kualitas tumbal kita. Lepaskan aja, ini tidak ada harganya orang kayak gini. Dilepaskan sang raja. Sang raja senangnya luar biasa. Ya Allah, betul kata Perdana Menteri. Memang, Masya Allah, terlukanya jempol saya ternyata bawa kebaikan. Pulang, siapa yang ditemui pertama kali? Perdana Menterinya. Langsung dia lepaskan sendiri itu di dalam penjara, dilepaskan, dibuka. Ketika dibuka, lalu kemudian apa? Kemudian sang raja berkata, ya Allah, benar apa yang kamu katakan. Ternyata terlukanya jempol saya itu membawa kebaikan. Sana Perdana Menterinya kemudian tersenyum. Sang raja berkata, aku minta maaf ya atas apa yang telah aku lakukan. Tidak usah minta maaf sang raja. Loh, kenapa? Karena kamu memenjarakan saya pun membawa kebaikan. Sang raja berkata, loh kebaikannya apa? Aku penjara kamu kok ada kebaikan tuh, kebaikannya apa? Kemudian Perdana Menteri berkata, ya iya. Kalau kamu tidak memenjarakan saya, pasti kamu akan ajak saya berburu. Dan ketika kamu ajak saya berburu, maka kemudian ketika jempolmu ada yang luka, pasti dia akan nalaikan ke saya. Dan bisa jadi saya jadikan tumbal. Kenapa? Saya sehat. Dan bisa jadi saya telah meninggal dunia ketika dijadikan tumbal kalau kamu tidak memenjarakan aku. Masya Allah. Itulah bedanya antara mukmin dengan orang tidak mukmin. Sampai sejauh itu. Maka disitulah kita mendapati Masya Allah. Makanya beriman kepada takdir termasuk diantara pokoknya iman. Orang yang tidak percaya kepada takdir Allah sampai menggugat takdir Allah, maka sesungguhnya itu merupakan salah satu perkara yang dibenci oleh Allah, dan itu menyebabkan setiap pahala kebaikan akan hilang dan bisa menyebabkan infaknya walaupun sebesar gunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk rayap. Makanya maaf Ibu dan Bapak, kalaupun sampai terjadi pertengkaran antara seorang suami dan istri, silahkan marah, itu wajar dalam masalah keluarga. Tapi jangan sampai kemudian kita menggugat takdir. Ini gara-gara kamu dulu kita ketemu sih. Coba kalau kita tidak ketemu. Ini gara-gara kamu WhatsApp salah ini. Akhirnya kan kita kenalan. Akhirnya jadi jodoh. Coba kalau kamu WhatsApp-nya tidak salah ke nomor saya. Kita nggak ketemu, nggak akan kawin, nggak akan nikah. Tidak usah. Kenapa? Menggugat takdir termasuk perkara yang berat, justru itu yang menjadikan seluruh atau menjadikan sebagian dari pahala kita bisa hilang gara-gara kita menggugat takdir. Sama bagi kaum wanita, ketika mereka akan melaksanakan haji, akan melaksanakan umrah, qadarullah, ternyata ketika akan umrah ataupun ketika haji, tiba-tiba datang siklus bulanan, dia sudah minum obat untuk mengatur siklus bulanannya. Tapi apalah daya, kehendak Allah lebih kuat dari apapun. Walaupun dia minum siklus bulanan, ternyata tepat 1 hari sebelum wukuf, dia siklus bulanan. Sebagaimana Ibunda Aisyah pernah kayak gitu. Mau wukuf, siklus bulanan. Padahal dia nunggu berapa tahun? 15 tahun untuk nunggu. Tapi ternyata wukuf aja tidak mampu. Kenapa? Siklus bulanan. Orang yang wukuf tidak bisa dalam keadaan siklus bulanan. Tidak sah, karena harus dalam keadaan suci. Maka sesungguhnya ketika dia mengatakan, aduh ya Allah, buat besok gitu loh.
Maka sesungguhnya pahala haji tidak akan pernah menandingi dengan orang ketika diuji oleh Allah dengan takdir yang buruk, lalu dia bersabar, bisa jadi itu jauh berkali-kali lipat dari pahala haji itu sendiri. Kenapa? Allah paling senang ketika memberikan takdirnya dan hamba itu ridho terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi tidak perlu bagi kita menggugat takdir, enggak. Ya. Sampai kemudian kita menggugat takdir kenapa begini dan kenapa begitu, enggak bisa. Makanya salah satu di antara yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, salah satu sumber keresahan dan kegundahan dalam hidup ketika orang tidak bisa mengimani kepada takdir Allah. Itu sumber keresahan dan sumber kegelisahan. Kapan? Ketika tidak bisa untuk mengimani kepada takdir Allah yang buruk ataupun yang baik. Ya, ini contoh, saya punya seorang ini. Ada seseorang yang dia sempat stres, Pak, padahal dia orang yang beriman. Seorang ustadz muda. Tapi kisah ceritanya berubah ketika ada satu kejadian. Beliau satu waktu memboncengkan salah satu santrinya dengan motor pondok, ya. Kemudian di pondok tersebut dia ngelewatin tempat yang tinggi, di mana motor itu tidak kuat karena apa? Mungkin motor tua dan yang lainnya. Maka dia kemudian dengan gigi yang tinggi, gigi 3 atau gigi 4, saya tidak tahu detailnya. Kemudian santri yang ngomong, itu giginya jangan terlalu tinggi Ustadz, dikurangin. Karena kalau naik ya harus digingin. Mungkin Ustadznya memang tidak pernah naik motor, jarang naik motor. Ternyata dikurangi dalam keadaan sedang naik, dalam kondisi gas sedang naik. Apa yang terjadi? Nah, itu paham yang laki-laki. Maka kemudian motor langsung kemudian naik. Kemudian tidak terkendali kan. Jadi kalau gas lagi kemudian diangkat, kemudian ke motor koplingan gigi kemudian dimundur, langsung ngangkat dia. Mengangkat kemudian jatuh. Dan pertama kali yang jatuh itu adalah santri yang dia boncengkan, kepalanya terbentur dengan aspal, meninggal dunia pada saat kejadian. Sang ustadz alhamdulillah tidak terlalu luka, karena kemudian dia langsung kemudian dengan tangannya dengan izin Allah kemudian dia selamat. Tapi Masya Allah, ternyata butuh waktu merehab ustadz muda ini lama betul. Kenapa? Setelah itu kemudian dia tidak mau ngajar di pondok, kemudian dia minta untuk pulang, kemudian di rumahnya hanya mengurung diri di dalam kamarnya dan selalu berkata, gara-gara saya dan gara-gara saya. Padahal kemudian orang tua dari sang santri ini itu sudah memaafkan, udah enggak apa-apa, sudah takdirnya kok. Masyarakat Jawa itu dalam masalah kayak gini, bukan masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia. Itu Masya Allah, lumayan. Sunahnya itu dalam masalah takdir lumayan. Sunahnya adalah masalah takdir dan yang lainnya belum. Biasanya ngomong sudah takdirnya, sudah ya memang ketentuannya kayak gitu. Kan orang Indonesia kan gitu rata-rata. Bagus, saya juga heran dulu gimana sih ngajarinya ini sampai masalah takdir itu lapang banget. Ternyata kemudian walaupun orang tuanya sudah meridhoinya, bahkan sudah memaafkan, bahkan saya mendengar ceritanya dia sampai ditemui sama kemudian orang tua yang menjadi korban walinya itu, dan kemudian mengatakan sudah nak, jangan kamu salahin dirimu sendiri karena itu ketentuan takdir. Tapi ternyata ketika ada teman-teman yang datang kepadanya untuk memberikan hiburan dan kekuatan, apa kata-kata yang sering diulang? Coba kalau saat itu saya tidak bawa motor, coba kalau saya kemudian tidak memboncengkan, coba kalau saya tidak ngurangin gigi, dan coba kalau saya tidak usah membeli barang. Terus saja diulang-ulang. Akhirnya apa? Menjadi apa? Pintunya setan. Dan akhirnya apa? Betul apa yang dikatakan oleh tadi Syekh Shalih Fauzan. Salah satu sumber keresahan dan kegundahan dalam hidup itu apa? Kalau tidak mampu menjadi orang yang cantik, mengambil setiap takdir, hikmahnya itu apa? Rusak kehidupannya, maka kemudian berantakan cara hidupnya dan cara berpikirnya. Makanya dimulai dengan apa? Ya dimulai dengan kita ikhlas kepada takdir. Allah memang tetapkan kok dengan yang terbaik kok. Allah kadang-kadang misalkan kita mendapati seorang suami istri menggugat, ya Allah coba kalau saya tidak ketemu dia, lah udah takdirnya. Coba kalau saya dulu nikah sama si Anton aja, bukan sama si ini Tono ini. Tidak, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu merupakan bagian dari takdir Allah, tidak bisa diubah, tidak bisa. Sudah ditetapkan oleh Allah. Innallaha kataba maqadiral khalaiq bi khamsina alfi sana. Loh, apa kurang tuh hadisnya? Riwayat Bukhari, Allah telah mencatatkan takdir setiap kejadian 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi.
Sudah ditetapkan oleh Allah. Berapapun uang kantong kita yang masuk, yang keluar, jatuh, semuanya sakit, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Kita hanyalah budak, dan budak selalu beriman kepada takdir yang diputuskan oleh Allah. Itu saja. Jangan main-main dengan keputusan Allah. Kenapa? Allah tidak pernah menganggap keimanan bagi orang yang bermain-main kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya Masya Allah, susah Ustaz. Iya susah, tapi selalu terselip hikmah. Selalu terselip hikmah. Tidak ada kejadian kecuali pasti Allah memberikan hikmah dalam setiap perkara yang kita peroleh. Itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Contoh yang gampang. Kemarin saya itu mikir, kenapa ya sempat kita itu dalam perjalanan kemarin itu kita kan banyak mengambil hikmah itu. Kenapa ya kok kita sampai tertangkap sama tentara Turki, dimasukkan ke emigrasinya. Ternyata kita akhirnya mendapatkan hikmah kan, Masya Allah. Salah satu hikmahnya apa? Ketemu salah satu tentara Turki yang asalnya di agamanya Nasoro, kemudian kita ojek ngobrol, akhirnya masuk Islam. Masya Allah, ada hikmahnya ternyata. Ya kan? Ada tentara Turki gede Pak, gede tinggi, namanya nama Nasoro dia, padahal nama-nama tentara Turki yang lainnya itu nama-nama Islami. Ngeliatin kita sholat, ngeliatin kita ini, ngambilin makanan kita, orangnya baik-baik. Saya lihat itu, saya kasih salam, assalamualaikum. Ya jawabnya I'm Kristen, saya orang Kristen. Oh ya sudah. Tapi dia lumayan bisa bahasa Inggris. Ya, saya juga bisa bahasa Inggris separuh-separuh, dia separuh-separuh, pas lah. Ya. Kemudian ketemu ngobrol, Masya Allah. Dan akhirnya apa? Masya Allah, ketika ngobrol, akhirnya menjelang asar masuk Islam. Masuk Islam, nangis, ya, dipeluk sama yang lainnya, masuk Islam. Oh ini ada hikmahnya. Hikmahnya mungkin Allah ingin pertemukan saya dengan beliau. Kenapa kemudian dibawa kemudian ke imigrasi lagi? Oh ternyata hikmahnya ketemu dengan pengungsi Irak. Yang akhirnya kita ketemu dan kita akhirnya tahu kondisi Irak jauh lebih parah juga daripada di Suriah. Ternyata semuanya pasti ada hikmahnya. Cuma masalahnya adalah karena kita maksiat, karena kita berbuat dosa, itu yang kadang-kadang akhirnya kita gagal merespon setiap hikmah yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau lagi mendapatkan takdir yang buruk, datangin orang yang solih, berkenalan dengan mereka, hiduplah bersama mereka sebentar, kita akan berhasil untuk menangkap hikmah apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Hikmah itu pasti teriring sesuai dengan kejadian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu hikmah. Yang saya sampaikan kisah nyata. Saya pernah, Pak, ini Allah berikan langsung kisah nyata. Allah berikan pelajaran langsung. Saat itu saya punya taklim di Bekasi, kemudian akan taklim saat itu di Garuda. Saat itu saya ada taklim di Garuda, Cengkareng. Kemudian biasanya saya selesai di kajian Bekasi jam 10, dan saya kebiasaannya setengah 11 sudah di Pul Damri. Setengah 11 itu maksimal. Dengan estimasi waktu 1,5 jam, jam 12 sampai di Cengkareng, pas kajian habis duhur sampai setengah 2. Qadarullah humayasya, saya ternyata agak terlambat. Sampai setengah 11 lebih, belum sampai ke Pul Damri. Dalam perjalanan naik motor, ketika diantarkan oleh salah satu ikhwan, saya cuma berdoanya apa? Moga-moga ketemu dengan bis Damri yang sudah keluar dari terminal, berhenti di lampu merah, saya tinggal naik. Ya, saya tinggal naik, kemudian tidak usah nunggu yang lama. Qadarullah terjawab, saya dapat, yaitu adalah bis yang kemudian sudah keluar dari terminal, berhenti di lampu merah, pas lampu merah, ternyata penuh Pak, ternyata penuh. Saya minta-minta, melas-melas, Pak, tolong Pak satu saja, saya berdiri tidak apa-apa, tetap tidak boleh. Saya bilang saya mau ngajar Pak jam 12, tidak apa-apa, saya tahu Pak, tapi tidak boleh karena peraturannya tidak boleh. Satu aja Pak, tidak bisa. Ya sudah, lemes saya, ya Allah. Ternyata saya tidak mendapatkan apa yang saya minta secara langsung. Sudah, saya berusaha, sudahlah. Saya kemudian ke Pul Damrinya. Ketika ke Pul Damrinya, betul, ini pasti baru dibuka. Betul, baru dibuka. Tapi alhamdulillah penumpangnya langsung agak banyak. Kemudian nunggu sebentar, 15 menit, kemudian mulai jalan. Sudah lemes. Karena apa? Ini pasti terlambat banyak. Qadarullah humayasya, saya karena duduknya di awal-awal ketika bis baru dibuka, saya di belakang sopir. Di belakang sopir tiba-tiba teleponnya berdering ketika mulai masuk ke Bekasi Barat. Saya tidak ngerti apa yang dibicarakan, kemudian oh gitu ya, ya sudah saya lewat Tanjung Priok saja.
Kemudian masuklah kemudian bis dalam kota. Kemudian akhirnya apa? Masuk kemudian ke Tanjung Priok. Langsung ke bandara lewat Tanjung Priok. Masya Allah, lancar selancar-lancarnya. Ibarat ngerem lupa ibarat ngegas lupa ngerem. Lancar betul. Jam 12 kurang beberapa menit sampai di bandara. Sebelum kemudian sampai masuk ke bandara, teleponnya beliau kembali berdering. Dan ketika berdering diangkat, "Saya sudah sampai ini di sini. Alhamdulillah. Kamu di mana?" "Oh, masih di situ." Saya belum tahu itu. Ketika akhirnya ditutup, saya tanya, "Pak, tadi yang nelpon siapa?" "Itu Mas, teman saya." "Sopir Damri?" "Iya." "Damri yang mana, Pak?" "Damri yang sebelum kita tepat. Sebelum kita ada Damri 1, Pak." "Ah, itu." "Masih di mana?" "Masih di dalam kota." Di situ kemudian saya tahu, Masya Allah, kadang-kadang kita yang terburu-buru kemudian tidak menunggu setiap hikmah yang Allah berikan, kita sudah suudzon dulu sama Allah. Hari itu saya diberikan pelajaran oleh Allah tentang iman kepada takdir. Makanya ini yang kedua, pentingnya bagi kita memahami rayap ibadah yang kedua itu apa? Rayap ibadah yang kedua, jangan pernah bermain-main dengan takdir, karena Allah tidak mau menjadi zat yang mempermainkan takdir. Dan Allah tidak mau dipermainkan takdirnya. Allah zat yang tidak mau dipermainkan takdirnya. Allah perintahkan kita untuk bersabar. Makanya Abu Darda mengatakan, laisa hunaka ba'dal iman illa ar-ridha bil qada'i wal qadar. Tidak ada perkara yang paling besar setelah kamu beriman sama Allah kecuali adalah kamu ridhoi segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi saya katakan sekali lagi, apapun takdir buruk yang menimpa kepada kita Allah, maka kemudian dalam akidah Ahlussunnah diperintahkan kita dua. Satu, ridhoi takdir itu apapun yang terjadi. Dua, coba cari hikmahnya apa. Kenapa? Allah itu memberikan pendidikan kepada orang melalui setiap takdir yang Allah berikan. Berapa banyak orang yang diberikan takdir meninggalnya anaknya, tapi dengan itu akhirnya apa? Allah kasih pendidikan, akhirnya dia bertobat, meninggalkan dosa-dosanya. Ada orang yang kemudian diberikan pendidikan oleh Allah melalui takdir yang buruk, dijatuhkan kemudian perusahaannya, apa yang terjadi? Kemudian dia mulai bangun malam, merasakan nikmatnya, mulai bersyukur terhadap sedikitnya harta, padahal ketika pas lapang hartanya dia tidak pernah bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan. Allah selalu mendidik kita melalui takdir-takdir yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Tadbir Rabbani, pendidikan Rabbani melalui segala takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Masalahnya kita pandai menangkap hikmah ataukah tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah jam 3, tidak apa-apa kita sebutkan. Yang ketiga termasuk di antara rayap amal. Termasuk rayap amal itu adalah orang-orang yang mereka itu menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tapi jadi walinya setan ketika dia di tengah kesepian. Ya, makanya berapa banyak orang Pak yang jadi walinya Allah ketika ramai banyak orang, wow jadi walinya Allah, solih, baik, taat. Kenapa? Di tengah keramaian. Tapi ketika kemudian di tengah kesepian, maka dia menjadi walinya setan. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan ada orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa amalan sebesar gunung Tihamah yang begitu banyaknya. Membawa amal sebesar gunung Tihamah yang begitu banyak. Dia membawa amal sebesar gunung Tihamah yang begitu banyak. Lalu kemudian fayaj'alallahu haba'am mansura. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan langsung ketika dia bawa amalan itu langsung dijadikan oleh Allah haba, debu mansura yang berterbangan, tidak ada sisanya sedikit pun. Kemudian salah satu sahabat yang mendengarkan hadis ini ketakutan, namanya Thauban. Thauban berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana hatta lanakuna minhum." Ya Rasul, tolong berikan kami sifat orang itu supaya kami tidak terjebak kepada orang yang semacam itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, mereka bicaranya sama dengan bicara kamu, kulitnya sama dengan kulit kamu, cuma satu perbedaannya antara kalian dengan mereka, illa annahum idza khallu bimaharimillah intahakuha. Perbedaannya cuma satu antara kamu para sahabat dengan mereka. Idza khallu, kalau mereka sedang sendirian, intahaku maharimillah, mereka berani melanggar larangan Allah. Ketika dia melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada mata yang memandang, di saat itulah dia melanggar larangan-larangan Allah. Maka itulah orang yang salah satunya dibenci oleh Allah sampai Allah tidak berikan pengganti atas amal kebaikan dia. Kenapa? Karena ternyata dia meninggalkan larangan bukan karena Allah, tapi dia meninggalkan larangan karena pandangan manusia. Maaf, hadis ini sahih dalam riwayat Tirmidzi, memberikan penjelasan sama kita. Ya Allah Karimir Rahman, berapa banyak orang yang jadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tapi ketika di tengah kesendirian
dia menjadi walinya setan. Kasak kusuk, nyenggol dosa, nyenggol yang haram, nyenggol sesuatu. Tapi ketika di hadapan orang, tampak bagaimana dia menjadi walinya Allah. Taat sama Allah, baik, kemudian yang lainnya. Tapi kapan? Ketika di hadapan orang. Tapi ketika sendirian, maka dia merusak apa yang menjadi larangan Allah ketika dia merasa sendirian. Inilah bagaimana beratnya takut sama Allah itu bukan karena manusia, tapi takut kita kepada dosa itu karena Allah semata. Barang siapa orang yang takut kepada dosa hanya karena manusia, maka Allah hapuskan amal-amal kebaikan yang telah dia kerjakan. Jadi inilah yang menjadikan kita berusaha menjadi walinya Allah di tengah keramaian, dan berusaha menjadi walinya Allah di tengah kesepian. Jadi walinya Allah di tengah keramaian itu gampang. Kenapa? Karena fitrahnya kita di depan orang banyak, itu gampang bisa berbuat baik. Kecil itu. Tapi menjadi walinya Allah ketika kesepian, itu yang susah dan itulah yang berat. Hanya orang yang ikhlas yang mampu menjadi walinya Allah di tengah kesepian. Makanya jangan menjadi orang yang punya dua topeng. Topeng keimanan ketika di hadapan orang, tapi topeng dosa ketika di tengah kesepian, karena itulah salah satu perkara yang merusak amal ibadah kita. Allah alam bisawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, masih panjang. Jadi kapan-kapan insya Allah kita bicarakan. Insya Allah 1 bulan lagi kita bisa bicara masalah ini lagi. Kita bicara rayap ibadah part 2 ya. Kita bicara rayap ibadah bagian yang kedua, karena agak panjang masalahnya. Tapi ala kulli hal, akhirnya kita ngerti rayap ibadah itu 3 yang telah kita pelajari. 1, rayap ibadah itu jangan beramal karena dunia. 2, amal ibadah itu apa? Rayap ibadah orang yang menggugat takdir Allah. 3, rayap ibadah itu adalah orang yang jadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tetapi menjadi walinya syaitan ketika di tengah kesepian. Masya Allah. Ustadz, siapa orang yang berbuat dosa kecuali kesepian? Iya memang. Tapi dengan mengetahui hadis ini, setidaknya kita akan berusaha betul menahan diri kita sekuat mampu kita ketika di tengah kesepian, tetap takut dan menjadi walinya Allah di tengah kesepian. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita baru membahas 3. Ada poin yang keempat, 5, 6 dan seterusnya. Insya Allah dalam pertemuan kita berikutnya, kalau Allah masih mempertemukan dan umur kita panjang, semoga Allah memberikan kebaikan. Karena saya ingat ya, ada salah satu jamaah saya di Depok, pagi hari diantar suami yang ngajar di pondok tajwid, tapi di waktu siang sudah meninggal dunia. Cepat sekali. Makanya betul apa yang dikatakan Syekh Utsaimin. Berapa banyak orang yang pakai kacamata ketika dia di waktu siang, yang melepaskan kacamatanya di waktu sore orang lain. Berapa banyak orang yang pakai jilbab di waktu pagi, yang melepaskan jilbabnya orang lain. Dan baru saja hal semacam itu terjadi. Paginya diantar suaminya, siangnya dijemput suaminya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Semoga Allah memberikan keberkahan supaya kita beriman kepada Allah, bukan hanya melulu memperhatikan apa yang Allah cinta, tapi iman kepada Allah melulu membicarakan apa yang Allah benci, supaya kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dalam kehidupan kita. Munafik ada nggak Ustaz? Ada munafik. Munafik termasuk rayapnya ibadah. Itu salah satu nanti yang kita akan sebutkan. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallah. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Sudah ada. Kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Untuk masalah kitab, insya Allah kita akan pakai kitab. Setelah pembahasan rayap ibadah ini selesai, kita akan pakai kitab. Nah, kita lagi sounding untuk kemudian supaya kita tidak membahas kitab yang sama dengan para pemateri yang lainnya. Moga-moga nanti ketemu kitabnya, dan semoga nanti insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Karena kajian kitab itu penting, lebih penting daripada kajian tematik. Karena tematik itu terus kemana-mana, bisa jadi 10 tahun kita belajar, tapi kalau ditanya belajar apa selama 10 tahun, nah itu saya juga nggak tahu belajar apa saja. Makanya kita ingin belajar kitab. Kitab itu terstruktur sebagaimana anak-anak kecil kalau belajar Iqra. Iqra berapa nak? 6. Oh berarti bentar lagi. Iqra berapa pak? 1. Nah itu masih lama. Jadi kemudian disitulah enaknya belajar kitab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.